Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang kejahatan dalam sektor e-commerce dan dalam software. Bagian pertama ada kejahatan dalam e-commerce. Berita pertama ada kasus fraud naik signifikan selama pandemi, tertinggi di segmen e-commerce. Peningkatan signifikan kasus penipuan atau fraud selama pandemi COVID-19 dengan fokus pada sektor e-commerce. Data menunjukkan bahwa dengan meningkatnya transaksi online, kasus penipuan juga melonjak yang mengindikasikan perlunya kewaspadaan dari pihak konsumen dan pelaku bisnis. Kemudian saya akan menghubungkannya dengan UIT lama dan UIT baru. Secara keseluruhan, UIT lama 2016 masih memiliki kelemahan dalam melindungi konsumen di sektor e-commerce karena kurangnya aturan spesifik untuk menangani modus penipuan online yang terus berkembang. Sementara itu, pada UIT baru 2024 menghadirkan regulasi yang lebih relevan dan komprehensif dengan fokus pada perlindungan konsumen yang dalam transaksi elektronik termasuk penerapan teknologi keamanan yang lebih canggih. Di mana pada UU Lama 2016 pada pasalnya ke-28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. UU 2016 ini memiliki keterbatasan dalam hal perlindungan kasus di sektor e-commerce dan belum sepenuhnya menangani berbagai modus fraud online atau penipuan online, terutama yang terus berkembang dengan pesatnya teknologi. Sedangkan pada UU ITE baru dengan pasal yang sama yang berbunyi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dapat mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Revisi ini juga mencakup aturan yang lebih spesifik dengan keamanan transaksi elektronik, termasuk penerapan teknologi, keamanan seperti autentikasi ganda, enkripsi, dan verifikasi identitas yang lebih ketat. Kemudian kita masuk dalam dampaknya. Dampak dari berita tersebut bagi individu, perusahaan, dan negara. Bagi individu, kerugian finansial yang akan dialami, di mana individu yang menjadi korban penipuan dapat mengalami kerugian finansial langsung karena uang yang mereka bayarkan tidak mendapatkan produk atau jasa yang dijanjikan. Kemudian juga akan kehilangan data pribadi di mana kasus penipuan sering melibatkan pencurian data pribadi yang dapat digunakan oleh penipu untuk tindakan kriminal lain seperti pencuri identitas atau penipuan lebih lanjut. Kemudian bagi perusahaan, kerugian finansial yang akan didapat, di mana perusahaan bisa mengalami kerugian langsung terutama jika mereka harus memberikan kompensasi kepada pelanggan atau jika sistem mereka diretas dan uang dicuri. Sedangkan bagi negara, beban pengawasan dan penegakan hukum, meningkatnya kasus penipuan menambah beban pemerintah dalam mengawasi transaksi elektronik dan menegakkan hukum yang terkait dengan kejahatan cyber. Berita yang kedua, di sini ada penipuan online yang mengincar 1.338 juta konsumen e-commerce Indonesia. Penipuan online terus meningkat di Indonesia, menargetkan sekitar 138 juta konsumen e-commerce. Interpol dan survei APAC menunjukkan bahwa e-commerce dan media sosial adalah kategori penipuan terbesar. Laporan ini menyoroti bahwa banyak konsumen tetap berbelanja meskipun tahu bahwa ada resiko keamanan. Kemudian jika dihubungkan dengan UU ITE lama dan baru, di pasal 28 ayat 1 menekankan bahwa pidana bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian material. Bunyi pada pasal ini sudah dibaca pada slide sebelumnya. Nah, ini mencakup aspek penipuan online dalam e-commerce, tetapi penekanannya terbatas pada tindakan penyebaran informasi yang salah. Sedangkan pada UU ITE baru 2024 pasal 45A ayat 1 yang telah direvisi lebih spesifik dalam menyasar transaksi elektronik termasuk penipuan di sektor e-commerce yang fokus pada kerugian material yang dialami konsumen akibat pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik. Kejahatan kartu kredit online. Nah, ini merupakan tipe kejahatan e-commerce paling umum dan biasanya dilakukan oleh penjahat pemula. Pada jenis kejahatan kartu online
online, pelaku mendapatkan informasi kartu kredit curian dengan cara-cara tertentu, atau membeli data curian dari deep web, atau mengambil kartu kredit seseorang dan mencatat kredensialnya. Pelaku kemudian memakai untuk membeli produk dari toko e-commerce. Nah, di sini untuk hubungan dengan Undang-Undang ITE lama dan Undang-Undang ITE baru 2024 dan 2016. Yang pertama untuk Undang-Undang ITE 2016 lebih berfokus pada perlindungan data dan sanksi terhadap kejahatan dunia maya seperti pencurian data kartu kredit. Di sini terdapat pasal 30 UIT 2016, Undang-Undang Nomor 19/2016 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dan cara apapun. Terus di sini untuk perbedaannya Undang-Undang UIT baru 2024. Yang pertama di sini Undang-undang ini menambahkan pasal baru seperti pasal 13A tentang identitas digital yang memperkuat verifikasi identitas pengguna elektronik, termasuk perlindungan terhadap pemalsuan identitas yang sering digunakan dalam pencurian kartu kredit online. Di sini untuk dampaknya bagi untuk individu dan negara dan perusahaan. Yang pertama untuk dampak bagi individu, kerugian finansial. Korban sering kehilangan uang secara langsung dari rekening atau kredit yang lama yang salah digunakan. Terus yang kedua, pemulihan dana sering kali memakan waktu lama dan melibatkan proses hukum yang rumit. Yang seterusnya untuk dampak bagi perusahaan, reputasi rusak. Perusahaan yang terlibat dalam kebocoran data akan kehilangan kepercayaan pelanggan, dan keamanan cyber yang buruk menciptakan perseptif negatif di pasar. Tentunya untuk dampak negara, ancaman keamanan nasional. Data individu dan organisasi yang dicuri dapat digunakan oleh pihak asing untuk kegiatan spionasi atau tindakan ilegal lainnya. Ini pelemahan sistem hukum, tidak kemampuan menegakkan hukum secara efektif atas kejahatan lintas negara dapat melemahkan legitimasi hukum negara. Yang selanjutnya untuk kejahatan e-commerce, di sini kejahatan selanjutnya adalah big fraud. Penipuan terjadi ketika penipu membeli barang di sebuah toko e-commerce lalu meminta tolak bayar setelah menerima barang. Dalam kasus tersebut, bank pengakuisisi atau jaringan kartu kredit dapat mengembalikan dana transaksi kepada pelanggan atau penipu, tetapi retail tetap harus membayar jumlah yang sama ke jaringan atau bank kartu kredit. Nah, di sini untuk perbandingan antara Undang-Undang 2016 dan 2014 terbaru. Yang pertama untuk Undang-Undang ITE 2016, penipuan elektronik berdasarkan pasal 28 ayat 1 yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan yang merugikan pihak lain. Yang kedua, manipulasi data elektronik diatur dalam pasal 35, yaitu memalsukan atau memanipulasi informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan merugikan pihak lain. Yang selanjutnya untuk perbandingan dengan Undang-Undang ITE 2024. Ini yang pertama pasal 40A menegaskan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik atau PCA yang memfasilitasi transaksi keuangan. PCA diwajibkan dimiliki sistem keamanan yang lebih baik untuk memvalidasi transaksi dan klaim. Pasal 13A penerapan identitas digital untuk memastikan bahwa pengguna adalah individu yang sah dan mengurangi penyalahgunaan identitas. Di sini untuk dampaknya, yang pertama untuk dampak bagi individu, konsumen yang menjadi korban phishing atau identitasnya dicuri bisa digunakan dalam transaksi palsu, menyebabkan kehilangan uang. Yang kedua untuk dampak bagi perusahaan, reputasi rusak, tingginya tingkat
ribet dapat merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra perbankan. Yang ketiga, untuk dampak bagi negara, biaya penegakan hukum, pemerintah harus mengidentifikasi lebih banyak sumber daya dan menyelidiki dan memitigasi kejahatan digital lintas batas. Di sini pada bagian saya yaitu pemalsuan produk. Di sini penjual yang menawarkan produk palsu dengan harga yang lebih murah tapi mengklaimnya sebagai barang asli. Undang-undang yang terkait yang lama dan yang terbaru 2016 mengatur tentang penipuan yang terjadi dalam transaksi elektronik seperti penipuan jual beli online dengan penggunaan sistem elektronik untuk tujuan jahat seperti hacking atau manipulasi data. Dan Undang-Undang ITE terbaru 2024 lebih memperkuat pengaturan terkait perlindungan data pribadi, penanggulangan kejahatan cyber atau cybercrime. Dan dampak pemalsuan produk ini bagi individu yaitu kehilangan privasi atau pencurian data pribadi dalam e-commerce, dapat menimbulkan risiko yang lebih besar seperti penyalahgunaan data untuk membuka akun bank palsu untuk melakukan transaksi ilegal atas nama orang. Dampaknya pada perusahaan mengganggu ekosistem perdagangan digital dan merugikan perekonomian. Kemudian dampak bagi negara, keamanan digital yang lemah dapat menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi karena mereka akan khawatir tentang kerentanan terhadap cybercrime dan potensi kerugian akibat ketidakpastian regulasi. Kemudian ada juga manipulasi rating dan review. Di sini praktik yang tidak etis di mana penjual membeli atau membuat review palsu untuk meningkatkan reputasi toko mereka. Hubungan antara IT lama dan Undang-Undang ITE lama dan yang baru pada 2016 mengatur tentang transaksi elektronik dan informasi, tapi undang-undang ini mencakup mengenai penipuan online, hoax, serta pencemaran nama baik. Namun manipulasi dan rating dan review belum dijelaskan secara spesifik. Pada tahun 2024 ada pembaruan yang signifikan untuk mengatur perlindungan data dan pengawasan lebih ketat terhadap platform digital. Dan dampaknya bagi individu menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce yang dapat mengarah kepada keraguan dalam melakukan pembelian masa depan. Kemudian bagi perusahaan yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban bisa mengalami kerusakan reputasi yang sulit diperbaiki. Terus dampaknya bagi negara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital negara karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi e-commerce yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi digital, namun tidak. Kemudian kejahatan dalam software. Di sini pembajakan software atau software piracy. Untuk kejahatan yang melibatkan penggunaan atau distribusi perangkat lunak tanpa izin atau tanpa membeli lisensi secara sah. Kejahatan ini merugikan industri perangkat lunak dan dapat menciptakan kerugian finansial serta menciptakan ketidakadilan pasar. Hubungannya sini pada tahun 2016 pengaturan transaksi elektronik, penipuan digital, dan pencemaran nama baik. Di situ terdapat dalam pasal 22 ayat 1 mengatur tentang larangan distribusi atau penyebaran informasi elektronik yang melanggar hak cipta. Kemudian dampaknya bagi individu yaitu penggunaan yang menggunakan software bajakan dapat rentan terhadap serangan malware
ransomware, atau virus yang dapat merusak perangkat atau mencuri data pribadi. Bagi perusahaan, dapat membuka celah keamanan cyber karena perangkat lunak tidak sah menggunakan malware atau tidak memiliki pembaruan keamanan yang diperlukan. Bagi negara, ketergantungan pada software ilegal. Negara tidak tegas dalam menangani pembajakan software dapat menciptakan pasar yang terpenuhi oleh software ilegal. Kemudian ada juga pemrograman backdoor. Biasanya dilakukan oleh penjahat cyber untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem komputer atau perangkat lunak tanpa diketahui pemiliknya. Backdoor dapat dimanfaatkan untuk mencuri data, menyusupi sistem, atau bahkan menghancurkan infrastruktur digital. Di sini hubungannya yang lama dan terbaru. Yang lama pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 melarang akses ilegal ke sistem elektronik orang lain tanpa izin. Kedua, ancaman pidana maksimal penjara atau denda hingga 600 juta. Yang terbaru, pasal 30 direvisi menambahkan penjelasan bahwa akses ilegal termasuk penggunaan perangkat lunak berbahaya seperti backdoor. Kemudian ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara atau denda hingga 10 miliar. Dampaknya bagi individu, ancaman privasi, pelaku dapat memata-matai aktivitas korban seperti percakapan pribadi atau foto. Psikologis menimbulkan rasa takut, stres, dan kehilangan rasa nyaman. Bagi perusahaan, gangguan operasional, serangan backdoor dapat melumpuhkan sistem bisnis seperti e-commerce atau layanan keuangan. Kemudian dihukumnya dengan Undang-Undang IT 2024, perusahaan dapat dikenakan denda besar jika lalai melindungi data. Terus dampaknya bagi negara, infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau transportasi dapat disusupi. Kemudian kerugian ekonomi, peretasan sistem ekonomi nasional dapat menyebabkan kerugian besar. Awas, ada malware berkedok dokumen Microsoft Office. Malware emotet didistribusikan melalui lampiran email phishing yang menyamar sebagai dokumen Microsoft Office. File ini diperbesar ukurannya menggunakan teknik file pumping untuk menghindari deteksi perangkat lunak antivirus. Jika dihubungkan dengan UU ITE, pada UU ITE 2016, pasal 28 ayat 1, yang melarang penyebaran informasi yang bersifat bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian material. Dalam kasus malware ini, meskipun teknisnya berbeda dengan berita bohong, namun ada kemiripan dalam sifat yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian material. Sedangkan pada UU ITE baru 2004 pasal 45 ayat 1 yang sudah memperluas cakupan perlindungan dengan lebih spesifik yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang merugikan konsumen, termasuk dalam konteks transaksi elektronik. Distribusi informasi elektronik menyesatkan, di mana penyebaran malware yang menyamar sebagai dokumen relevan dengan pasal ini karena dokumen palsu tersebut dirancang untuk menipu pengguna. Kemudian dampaknya bagi individu ada kerusakan perangkat, di mana malware dapat merusak file, sistem operasi, atau membuat perangkat tidak dapat digunakan tanpa biaya pemulihan. Yang berikut ada dampaknya bagi perusahaan, di mana ada gangguan operasional. Serangan malware dapat menghentikan operasional perusahaan, terutama jika jaringan perusahaan disusupi atau data dienkripsi. Kemudian ada dampak bagi negara, di mana kerugian ekonomi nasional. Serangan malware yang meluas dapat mempengaruhi banyak perusahaan dan individu, mengurangi produktivitas dan stabilitas ekonomi. Keamanan nasional terancam, di mana jika malware menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem keuangan, komunikasi, atau energi, hal ini dapat mengancam keamanan negara. Kemudian kita masuk pada berita yang keempat, ada ransomware yang mengincar organisasi lewat Microsoft Teams, di mana kelompok ransomware Black Basta ini menggunakan Microsoft Teams untuk menyebarkan malware dengan trik baru seperti menyisipkan kode QR berbahaya yang mengarahkan korban untuk mengunduh perangkat lunak berbahaya. Metode ini memungkinkan mereka untuk mengakses sistem internal korban yang memanfaatkan alat monitoring jarak jauh dan akhirnya menjalankan ransomware. Jika dihubungkan dengan UU ITE lama dan terbaru, pada pasal 28 ayat 1 UU ITE 2016,
melarang penyebaran informasi bohong yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian material. Di mana di sini modus malware sebagai informasi menyesatkan, di mana Black Basta menyisipkan kode QR berbahaya untuk mengarahkan korban mengunduh malware, di mana tindakan ini bersifat menyesatkan karena korban tidak menyadari bahaya di balik kode QR tersebut. Sedangkan pada UUT baru 2024 pasal 45 ayat 1 memperluas cakupan perlindungan terhadap distribusi informasi elektronik yang menyesatkan termasuk dalam konteks transaksi elektronik. Kemudian dampaknya bagi individu. Yang pertama, individu dapat kehilangan data pribadi. Jika ransomware berhasil mengenkripsi data yang mengandung informasi pribadi atau pekerjaan, individu dapat kehilangan akses ke data tersebut tanpa membayar tebusan. Kemudian yang berikut, dampaknya bagi perusahaan ada pencurian dan exposure data, di mana data internal termasuk informasi pelanggan, strategi bisnis, atau kontrak dapat dicuri atau dirilis secara publik, yang membuat hal ini dapat menyebabkan kerugian reputasi dan tuntutan hukum pada perusahaan. Yang berikut ada dampak bagi negara, di mana biaya mitigasi dan pemulihan. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk membantu organisasi yang terdampak, meningkatkan infrastruktur keamanan cyber, dan memitigasi dampak jangka panjang. Artinya nama phishing dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena melakukan yang pintar, berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Nah, untuk perbandingan antara Undang-Undang 2016 dan 2018 tentang penipuan phishing ini, untuk Undang-Undang 2016 pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Terus yang kedua, untuk Undang-Undang 2024 IT nomor 1/24, peningkatan perlindungan dari phishing. Identitas digital yang kuat digunakan untuk memastikan keamanan data penggunaan dan mencegah pencurian identitas. Untuk dampak bagi penipuan phishing ini, yang pertama untuk dampak individu yang menjadi korban seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap pencurian data pribadi. Hukuman yang ada berfokus pada pelaku, tetapi tidak mencakup perlindungan atau pencegahan untuk korban. Yang kedua, untuk dampak bagi perusahaan, individu yang menjadi korban seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap pencurian data pribadi. Hukuman yang ada berfokus pada pelaku, tetapi tidak mencakup perlindungan atau pencegahan untuk korban. Yang ketiga, untuk dampak bagi negara, kerugian ekonomi akibat phishing atau termasuk kerugian lintas negara. Kemudian yang kejahatan dalam software yang ke-6, di sini ada berita dengan judul ngerinya spyware pengasus software mata-mata Israel masuk RI. Indonesia sedang heboh soal alat mata-mata Israel, di mana perangkat Pegasus buatan NSO Group yang dikabarkan digunakan untuk menyadap dan menjebol HP warga RI. Laporan Indonesia Leaks yang dipublikasikan beberapa media menyatakan kehadiran Pegasus masuk melalui 2 perangkat milik Cyber Technology lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 2020 lalu. Indonesia Leaks mengutip sumber dari Bea Cukai yang mengonfirmasi hal tersebut, dan alat dengan kode UKHI 1212635 datang pada 1 Desember 2020. Kemudian, jika dihubungkan berita ini dengan UU ITE lama, pada UU ITE 2016 pasal 32 ayat 1 dan 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain dalam sistem elektronik. Hal ini mencakup tindakan penyadapan atau pengambilan data secara ilegal. Pegasus yang digunakan untuk menyadap komunikasi seseorang tanpa izin masuk kategori pelanggaran privasi serius sesuai pada pasal 30 dan 32 UU ITE 2016. Sedangkan pada UU ITE 2018 pada pasal yang
36. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 hingga pasal 34 yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dipidana. Penekanan lebih lanjut pada kerugian yang timbul akibat pelanggaran privasi elektronik, UU ITE 2016 memberikan penguatan pada perlindungan data pribadi yang sejalan dengan kebutuhan pengaturan perangkat seperti Pegasus. Dampak bagi individu, data sensitif seperti kata sandi, dokumen pribadi, atau informasi keuangan dapat dicuri dan digunakan untuk merugikan korban. Bagi perusahaan, kebocoran data akibat virus ini juga dapat menurunkan kepercayaan dalam pelanggan terhadap perusahaan. Kemudian yang keempat ada dampak bagi negara, di mana data strategis negara termasuk informasi intelijen dapat diakses oleh pihak asing yang mengancam kedaulatan negara. Sekian presentasi dari kami.